Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Izatul Rasuli dari PGSD A1. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Saya akan menjelaskan model pembelajaran terpadu tipe syarat. Namun, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pembelajaran terpadu. Apa sih pembelajaran terpadu itu? Pembelajaran terpadu dalam bahasa Inggris adalah Integrated Teaching and Learning atau Integrated Curriculum Approach. Konsep pembelajaran terpadu digagas oleh John Dewey. Menurut John Dewey, pembelajaran terpadu sebagai usaha untuk mengintegrasikan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik dan kemampuan pengetahuannya. Pembelajaran terpadu sendiri memiliki konsep bahwa pendekatan yang melibatkan beberapa mata pelajaran memberikan suatu pengalaman bermakna kepada peserta didik. Bermakna di sini adalah mereka sudah memahami beberapa konsep yang sudah dilakukan dalam pengalamannya. Ada 3 para ahli yang menyebutkan pembelajaran terpadu menurut penilaian mereka, dan rata-rata menyebutkan bahwa pembelajaran terpadu adalah sebuah pendekatan. Dari beberapa konsep yang sudah saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran terpadu merupakan pendekatan dalam pembelajaran dengan mengintegrasikan beberapa materi ajar dan beberapa mata pelajaran yang terkait secara harmonis untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Selain itu, pembelajaran terpadu dapat mengembangkan beberapa keterampilan dan kreativitas, sikap, dan konsep bagi siswa untuk memberikan pengalaman secara langsung pada siswa, memberikan hasil belajar yang maksimal pada siswa, dan memudahkan siswa memahami beberapa mata pelajaran dalam waktu yang bersamaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran syarat. Menurut Fogarty, pada tahun 1991, model pembelajaran terpadu tipe syarat didasarkan pada ide-ide pembagian yang berasal dari dalam ilmu tersebut. Nah, untuk menggunakan model pembelajaran ini, guru harus mampu mempelajari 2 ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Model pembelajaran terpadu tipe syarat merupakan bentuk pemaduan, bentuk penggabungan pembelajaran akibat adanya tumpang tindih antara ide-ide atau konsep 2 mata pelajaran atau lebih. Pembelajaran ini merupakan didasarkan pada kenyataan bahwa banyak dijumpai terdapatnya suatu kemampuan yang pencapaiannya harus diwujudkan dalam 2 atau lebih mata pelajaran. Apa itu syarat? Pasti di sini teman-teman pada nanya, apa sih artinya syarat itu? Syarat itu adalah terbagi. Jadi pembelajaran model terbagi ini adalah model pembelajaran di mana pengembangan disiplinnya itu memayungi antar mata pelajaran, yang artinya kurikulum ini kurikulum silang. Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat ini adalah artinya terbagi. Nah, selanjutnya ada karakteristik kurikulum model syarat. Di sini karakteristiknya ada 2. Yang pertama, memadukan 2 disiplin ilmu yang memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Dan yang kedua, memiliki disiplin komplementer. Apa sih disiplin komplementer itu? Disiplin komplementer artinya antara ilmu yang satu dengan yang lainnya itu saling mengisi, saling berkaitan. Nah, selanjutnya ada kelebihan model syarat. Kelebihan dari model syarat ini ada 3 macam. Yang pertama, siswa lebih mudah memahami konsep. Contohnya, saat kita menggunakan media film. Nah, media film ini menanamkan konsep dari 2 mata pelajaran dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, guru dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa. Karena apa? Meletakkan kegiatan pada siswa itu bersama, sehingga waktu yang digunakan dapat lebih lama. Nah, yang ketiga, meningkatkan aktivitas belajar siswa. Meningkatkan aktivitas ini seperti keaktifan mendengarkan penjelasan guru, merespon pertanyaan guru, mengajukan pertanyaan,
melakukan pengamatan, kemudian bekerjasama dalam kelompok dan menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, kekurangan model seret. Ada dua kekurangan dari model seret ini. Yang pertama, memerlukan waktu yang ekstra untuk menyusun rencana model pembelajaran, di mana antar guru mata pelajaran harus memiliki kerjasama. Nah, yang kedua, memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja, di mana dalam komitmen ini harus menemukan konsep yang tumpang tindih secara nyata dan diperlukan dialog untuk percakapan yang mendalam. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan pembelajaran menggunakan model seret. Nah, yang pertama, guru menentukan dua disiplin yang dapat difokuskan pada konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Dan yang kedua, guru menentukan tema dari dua disiplin ilmu yang telah dipilih. Dan yang ketiga, guru memilih konsep, kegiatan, atau informasi yang dapat mendorong belajar siswa untuk memberikan pengalaman bagi siswa tersebut. Ada penerapan model seret dalam suatu pembelajaran. Nah, di sini ada disiplin ilmu yang dapat dipadukan dan menemukan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama dan dapat dibentuk model seret dalam proses pembelajarannya. Contohnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan pada mata pelajaran PAI. Dalam kurikulum ini, perilaku terpuji dalam konsep, sikap, dan keterampilan ada yang sama. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, konsep yang ditunjukkan adalah Ibu Malin rajin bekerja, sedangkan dalam mata pelajaran PAI, konsep yang ditunjukkan adalah menampilkan perilaku rajin. Kemudian, sikap yang ditunjukkan adalah Malin anak durhaka dan tidak menghormati orang tua dengan menampilkan perilaku hormat kepada orang tua. Dalam keterampilannya, diperoleh kesamaan antara masyarakat desa, menolong saat terdampar, dan menampilkan perilaku tolong-menolong. Alhamdulillah, akhirnya selesai model pembelajaran terpadu tipe seret. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita sebagai calon guru di era milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya ya teman-teman.